Membuat tote bag sekaligus backpack dengan resleting sebagai penutup tas, outer dan inner saling menempel tanpa bisban. Yuk, kita buat. I'm Bayanaka Craft. Bahan utama yang saya gunakan adalah satu buah panel berukuran 40 x 40 cm dan satu buah outer 40 x 40 cm untuk belakang. Kemudian untuk inner 40 x 37 cm 2 buah dan inner atas 40 x 5 cm juga 2 buah. Lalu pelapis 40 x 40 2 buah. Saya butuh untuk outer resleting dengan panjang 35 cm dan satu buah kepala resleting. Tali dengan total panjang 400 cm yang kemudian dipotong dengan potongan 200 cm, 40 cm, 70 cm, dan 2 x 45 cm. Kemudian 2 buah ring kotak dan 2 buah ring jalan. Setrika bahan-bahan outer pada pelapis, saya menggunakan pelapis berperekat sehingga cara penggunaannya, cara pemasangannya adalah dengan cara disetrika. Kita setrika pada 2 buah outer. Kemudian ambil tali 45 cm 2 buah dan 2 buah ring kotak. Masukkan tali ke dalam ring kotak, kemudian lipat 2. Lalu jahit keliling kanan kiri dan atas. Atas di bawah ring kotak. Kita jahit keliling. Lakukan hal yang sama untuk tali 45 cm lainnya. Hingga kita punya 2 buah yang siap untuk digunakan. Lalu ambil kain outer belakang, kita lipat 2 dan gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah atas dan bawah. Persiapkan kotak ukuran 6 x 6 cm. Lalu kita gambar pada bagian pojok bawah, kanan, dan kiri. Lalu gunting sesuai garis. Dari potongan bagian dalam, buat penanda masing-masing 2 cm ke kiri dan ke kanan. Lalu pasangkan tali 45 cm pada penanda 2 cm tersebut. Sematkan jarum pentul agar tidak bergeser. Lakukan untuk sisi kiri dan kanan. Dari tepi bawah, buat penanda masing-masing 7 cm ke arah atas pada kedua tali.
Lalu jahit dari tepi bawah ke arah penanda 7 cm. Lakukan hal yang sama untuk tali yang kedua. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian lepaskan jarum pentul. Ambil tali 200 cm dan 2 buah ring jalan. Masukkan ujung tali pada ring jalan sebagai berikut. Kemudian lipat dan posisikan pada tali. Lalu jahit dengan bentuk kotak. Dengan posisi lipatan di bagian atas seperti ini, kemudian kita panjangkan tali hingga bertemu dengan ujung satunya, kemudian masukkan pada ring kotak, lalu masukkan pada ring jalan. Lalu lipat tali sebagai berikut. Lalu masukkan tali pada ring jalan dengan posisi sebagai berikut. Kemudian tarik dan masukkan pada ring kotak dari posisi depan ke ring jalan kembali. Kendorkan terlebih dahulu. Kita masukkan dari dalam, atas, menuju bawah, keluar lagi di bawah. Seperti ini. Atur panjang pendeknya tali sehingga posisi ring jalan kanan dan kiri sama. Posisinya sejajar, kita tarik ulur tali sehingga ring jalan sejajar kanan dan kiri. Kemudian di bagian dalam kita lipat ujungnya. Lalu posisikan pada tali sama seperti pada tali sebelah kiri. Seperti ini. Lalu jahit kotak. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Masih pada outer belakang bagian atas, dari penanda tengah buat penanda masing-masing 8 cm ke kiri dan ke kanan. Kemudian dari penanda 8 cm itu buat penanda 2 cm masing-masing ke kiri dan kanan. Kita lakukan hal yang sama untuk 8 cm sebelah kanan. Seperti ini. Lalu buat lipatan dengan berpatokan pada penanda 8 cm. Kita lipat seperti ini. Lalu arahkan ke arah tengah. Seperti ini. Begitu juga dengan sisi sebelah kanan. Kita rapikan lipatannya. Jadi dilipat, patokannya adalah penanda 8 cm. Kemudian dilipat ke arah tengah. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita rapikan lipatannya. Kemudian jahit. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian bawa tali dari bawah ke arah atas. Pastikan posisinya lurus dari tali yang dijahit di bagian bawah. Pastikan posisinya lurus terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian sematkan jarum pentul.
Dan posisi ini adalah posisi 7 cm dari penanda tengah. Lakukan hal yang sama untuk tali di sisi satunya. Kemudian ambil tali 40 cm, kita posisikan untuk menutupi tali kanan dan kiri. Dan posisinya adalah 3 cm dari tepi atas. 3 cm dari tepi atas. Kita posisikan tali 40 cm ini. Kemudian sematkan jarum agar tidak bergeser. Lalu jahit keliling 3 bagian, kiri, tengah, dan kanan dari tali 40 cm dan tidak menjahit tali kanan dan kiri. Jadi kita jahit sisi kiri, kemudian sisi tengah, dan sisi kanan. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bagian yang tidak terjahit memungkinkan tali kanan dan kiri ini bisa bergerak. Bisa bergerak seperti ini, kita bisa panjang pendekkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita atur panjang pendeknya tali sesuai dengan kebutuhan, jika akan menjadi tote bag atau akan menjadi backpack. Dan jangan lupa untuk memotong kelebihan tali 40 cm. Lalu ambil kain outer depan, kita lipat dan gunting kris pada lipatan untuk membuat penanda tengah atas dan bawah. Di tepi bawah, sama seperti pada belakang, kita buat kotak 6 cm x 6 cm di pojok kiri dan kanan bawah. Lalu gunting sesuai dengan garis. Di tepi atas, dari penanda tengah, buat penanda masing-masing 8 cm ke kiri dan ke kanan. Lalu 2 cm masing-masing dari penanda 8 cm di kiri dan kanan, sama seperti pada outer belakang. Lalu buat lipitan dengan patokan 8 cm kiri dan kanan ke arah tengah. Lalu jahit lipitan kiri dan kanan.
Dari penanda tengah, buat penanda masing-masing 7 cm ke kiri dan kanan. Lalu pasang tali 70 cm pada penanda 7 cm. Posisi penanda berada di bagian dalam. Seperti ini. Kiri dan kanan. Lalu jahit tali. Hasilnya adalah sebagai berikut, dan pastikan bagian bawah terlipat seperti ini. Lalu pasang label jika ada. Ambil kain inner bawah dan atas dan resleting. Buka sedikit resleting, kemudian lengkungkan dan jahit. Lengkungkan dan jahit untuk kiri dan kanan. Lalu pada kain inner bawah, sisi yang bagus, kita buat penanda 7 cm dari tepi kiri dan 7 cm dari tepi kanan. Kemudian pisahkan resleting dan posisikan pada penanda 7 cm. Perhatikan posisi dari lengkungan resleting lalu jahit dari penanda 7 cm ke penanda 7 cm. Jadi tidak seluruh resleting dijahit, hanya penanda 7 cm ke 7 cm. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian kain inner atas kita tumpuk dengan sisi bagus dari kain saling berhadapan. Seperti ini, sisi bagus kain saling berhadapan, kemudian jahit dari ujung sampai ke ujung. Tetapi pada saat bertemu dengan 7 cm di sebelah kanan, lengkungkan resleting ke arah bawah. Jadi tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, kain inner atas maupun bawah, sisi bagus saling berhadapan, kita jahit dari ujung sampai di penanda 7 cm. Penanda 7 cm, kemudian lengkungkan resleting ke arah bawah, kemudian lanjutkan menjahit sampai ke ujung. Hasilnya adalah sebagai berikut, resleting turun ke bawah seperti ini, lalu buka tumpukan, dan arahkan semua kampuh ke arah kombinasi atas. Jadi seperti ini, diarahkan ke atas, lalu jahit tindas di bagian inner bagian atas. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian dengan cara yang sama kita rangkai inner bawah, inner atas, dan resleting sisi satunya. Hanya saja lengkungannya saat ini berada di sebelah kanan. Jahit resleting dari penanda 7 cm ke 7 cm. Kemudian tumpuk dengan kombinasi atas, resleting dilengkungkan, dan kita punya 2 buah inner seperti ini. Lalu lipat inner dan gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah bagian atas dan bawah. Kemudian ambil kain outer, kita akan berpatokan pada penanda tengah bagian atas dan bagian bawah. Jadi pertemukan penanda tengah atas dan bawah, outer dan inner. Seperti ini, kita klip atas, kemudian pertemukan penanda tengah bagian bawah, kemudian kita klip juga, lalu kita akan gunting kain inner berdasarkan ukuran dari kain outer. Jadi kotak di bagian bawah dan sisi samping kiri dan kanan.
inner kita buat mengikuti outer yang sudah terlipit bagian atasnya. Lakukan hal yang sama juga untuk inner yang kedua. Jadi kita gunting bagian bawah, kotak 6 cm x 6 cm bagian bawah dan sisi kiri dan kanan. Hati-hati jangan sampai resleting ikut tergunting. Hingga kita punya 2 buah inner seperti ini. Kemudian tumpuk kedua inner dengan sisi bagus saling berhadapan. Lalu kita akan jahit sisi kanan, bawah, dan kiri. Tetapi di sisi kanan saya buat lubang pembalik, sisi bawah, kemudian sisi kiri. Di sisi kanan sisakan lubang pembalik. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lubang pembalik. Lubang pembaliknya jangan terlalu kecil. Kemudian di bagian bawah kita pertemukan garis jahit sisi kanan dan kiri dengan garis jahit bawah. Kita klip, kemudian jahit. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kita akan merangkai outer. Tumpuk kain outer depan dan belakang dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian jahit sisi kiri, bawah, dan kanan. Kemudian kita jahit juga bagian pojokan bawah, kiri, dan kanan, sama seperti kita menjahit bagian inner. Hasilnya adalah sebagai berikut, tetapi untuk bagian outer tanpa lubang pembalik. Kemudian dari sisi atas kita balikan tas sehingga sisi bagus berada di luar. Seperti ini. Rapikan bagian pojokan kiri dan kanan bawah. Lalu ambil inner dan masukkan outer ke dalam inner dengan sisi bagus outer dan inner saling berhadapan. Jadi sisi bagus inner berada di dalam seperti ini sisi bagus berada di dalam. Kemudian outer kita masukkan ke dalam inner. Outer posisinya seperti ini. Kita masukkan, kemudian pertemukan penanda tengah dengan penanda tengah dan persambungan samping kanan kiri seperti ini. Lalu klip dan jahit keliling. Berikut hasilnya. Lalu dari lubang pembalik kita balikkan outer dan inner sehingga sisi bagus baik outer maupun inner berada di luar. Lubang pembalik saya buat tidak terlalu kecil agar mempermudah proses bolak-balik. Setelah selesai seperti ini, kemudian masukkan inner ke dalam outer. Kita lipat, kita rapikan bagian lipatan seperti ini. Klip jika perlu. Kemudian jahit tindas keliling. Dan berikut adalah hasilnya. Sebetulnya tas ini sudah selesai, kita tinggal menutup lubang pembalik dan memasang resleting, tetapi saya mau membuat agar outer dan inner bisa bertumpuk dengan baik, jadi dalamnya bisa rapi. Kita keluarkan kembali inner seperti ini, lalu melalui lubang pembalik kita balikan kembali tas sehingga sisi buruk baik outer maupun inner berada di luar seperti ini. Lalu kita pertemukan pojokan bagian bawah kiri dan kanan antara outer dan inner. Jadi kita akan sedikit melipat-lipat. Kita pertemukan pojokan bagian bawah ini
saling bertemu dengan posisinya tetap lurus ya, kiri dan kanan. Kita klip. Kemudian bagian sisi samping juga saling bertemu, kiri dan kanan. Kemudian kita bisa klip seperti ini. Lalu jahit. Bagian pojok bawah, kiri dan kanan kita jahit, dan bagian samping tanpa lubang pembalik. Bagian bawah, bagian samping tanpa lubang pembalik kita jahit. Kemudian dengan lubang pembalik tidak kita jahit, dan bagian bawah kita jahit. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Tidak perlu menjahit dari ujung ke ujung, bisa jahit tengahnya saja seperti ini. Jadi menyatu antara outer dan inner. Ini adalah bagian yang tidak terjahit karena ada lubang pembalik. Kemudian melalui lubang pembalik kita kembali balikan tas sehingga sisi bagus berada di luar. Pertama-tama akan muncul inner seperti ini. Lalu kita bisa langsung menutup lubang pembalik dengan cara melipat lubang pembalik ke arah dalam. Kita lipat ke arah dalam. Kemudian klip dan jahit tindas untuk menutup lubang pembalik. Dan yang dijahit hanya inner saja, jadi outer tidak ikut terjahit. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kita balikan tas sehingga sisi outer berada di luar seperti ini. Lalu pasang kepala resleting dan tutup ujung dari resleting. Bisa menggunakan zipper stopper maupun bisa menggunakan juga kain. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Tas kita sudah selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.